Halo teman-teman, Anda mungkin mendengar kisah-kisah menarik terkait orang yang sukses berinvestasi. Dan dari kisah mereka, Anda mungkin berkeinginan untuk meniru atau mengikuti apa yang dia investasikan. Itu yang saya alami teman-teman ketika saya memutuskan untuk masuk dan berinvestasi dalam dunia cryptocurrency. Namun boleh dikatakan teman-teman ya, antara harapan dan kenyataan memang belum sepenuhnya sinkron ya teman-teman. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin membagikan sedikit pengalaman saya bagaimana saya mulai masuk dan berinvestasi di kripto. Semoga ini dapat menjadi referensi bagi teman-teman yang mungkin memutuskan untuk mau berinvestasi di kripto, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama teman-teman. Jadi pertama teman-teman, saya ingin menceritakan salah satu misi utama saya saat itu adalah bagaimana saya bisa mencari koin meme atau koin micin yang memiliki potensi untuk bisa naik ratusan bahkan ribuan kali lipat. Mengapa saya memiliki tujuan seperti itu teman-teman? Karena saya sudah terindoktrinasi atau sudah terlalu banyak terpengaruh oleh para influencer di sosial media, terutama di YouTube dan Twitter ya teman-teman ya. Di dua sosial media ini memang influencernya sangat masif ya, jualan koin dan token-token meme maupun token-token micin. Karena itu, saya yang suka mendengar tentang pembahasan koin-koin kripto, akhirnya terpengaruh dan membeli banyak koin berdasarkan rekomendasi dari para influencer ini, teman-teman. Karena itu, teman-teman harus perhatikan, jangan coba-coba membeli koin atau token berdasarkan rekomendasi dari influencer yang tidak jelas, teman-teman. Itu catatan yang paling pertama. Kemudian, teman-teman, waktu itu ketika saya mencari koin-koin untuk saya beli, ada influencer yang mengatakan bahwa kalau bisa, carilah koin yang market cap-nya masih kecil. Artinya ini memiliki peluang untuk bertumbuh ketika dibandingkan dengan koin-koin yang sudah stabil seperti Ethereum atau Bitcoin. Tentu saja kenaikan mereka itu sangat kecil ya teman-teman, persentasenya sangat kecil. Karena kalau Bitcoin bisa naik sampai 100% atau 200%, tentu saja market cap kripto secara umum pasti akan melonjak sangat tinggi. Karena Bitcoin sendiri saat ini market cap-nya di angka 600-an miliar dolar ya teman-teman. Jadi teman-teman, karena ajaran tersebut, saya akhirnya mencari koin-koin micin yang market cap-nya sangat kecil. Bahkan sebagian besar yang saya beli teman-teman, koin-koinnya belum masuk dalam peringkatnya Coin Market Cap dan CoinGecko. Bagi teman-teman yang baru, Coin Market Cap dan CoinGecko ini adalah dua platform, dua website yang menyediakan sangat banyak informasi terkait dengan koin-koin atau token-token kripto. Di sini biasanya teman-teman bisa pelajari koin dan tokennya dan dapat membantu teman-teman untuk memutuskan untuk membeli atau menjual koin yang mana. Setelah saya melihat kembali portofolio saya teman-teman, ternyata saya sudah membeli hampir 100 koin dan token yang pada umumnya adalah koin meme atau koin micin. Memang teman-teman itu tidak secara kebetulan ya teman-teman, karena awal saya masuk pada saat itu saya sempat punya prinsip begini teman-teman. Sebaiknya saya beli banyak. Dengan membeli banyak, potensi kenaikan pada koin-koin yang saya beli itu juga semakin tinggi. Peluang misalnya ada 1 atau 2 koin yang melonjak naik, minimal saya bisa mendapat keuntungan untuk menutupi biaya yang saya keluarkan untuk token-token dan koin-koin yang mungkin tidak memiliki pergerakan ya teman-teman. Jadi teman-teman, jumlah anggaran yang saya alokasikan untuk masing-masing koin itu memang bervariasi, tapi kisarannya dari 20 sampai 40 dolar ya teman-teman. Kalau koinnya berpotensi cukup bagus dan saya lihat dari historinya cukup lumayan, saya biasanya beli di angka 40 dolar per koinnya. Sementara kalau koin-koinnya saya masih ragu-ragu dan karena memang ada direkomendasikan, saya beli ya sekitaran 20 dolar teman-teman. Ini saya tidak membahas tentang koin-koin dengan market cap yang bagus seperti Bitcoin atau Ethereum. Saya membeli juga koin-koin tersebut, tapi itu saya pisahkan portofolionya. Sama, portofolio saya yang berisinya sebagian besarnya adalah koin-koin meme dan koin-koin micin ya teman-teman. Jadi memang portofolio saya ini agak berantakan.
Jadi untuk koin-koin meme ini kebanyakan saya belinya di dua exchange ya teman-teman, yaitu di Maxi Global dan di Gate.io. Karena di exchange besar seperti Binance atau KuCoin itu memang persyaratannya lebih ketat, penyaringannya lebih tinggi standarnya. Jadi koin-koin meme dan koin-koin micin itu kebanyakan tidak lolos di sana. Makanya dia diperjualbelikan di exchange yang lebih rendah ya teman, atau lebih kecil. Jadi teman-teman, di portofolio saya ini saya dapat menyimpulkan dari koin-koin yang saya beli, saya bisa kategorikan dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok koin-koin yang harganya melonjak cukup tinggi, di kisaran 100%, 200%, bahkan ada 1-2 yang bisa sampai 1000% teman-teman. Jadi itu lumayan membantu menutupi kerugian yang saya alami di koin-koin micin lain yang tidak jelas ya. Kemudian di kategori kedua ada koin-koin dan token-token yang stagnan, artinya naik juga tidak tinggi, turun juga tidak rendah. Jadi dia masih sideways ya, boleh dikatakan sideways. Kemudian kelompok yang ketiga adalah koin-koin nyungsep teman-teman. Sebagiannya memang turunnya cukup dalam, tapi sebagiannya turun mendekati nol dan tidak ada pergerakan. Koin-koin ini saya asumsikan kayaknya sudah rug pull ya teman-teman. Artinya sudah ditinggalkan oleh developernya. Tidak ada aktivitas karena tidak ada pergerakan harganya teman-teman. Jadi teman-teman, saya mau menceritakan sedikit beberapa koin yang saya lihat memberikan keuntungan cukup tinggi. Saya sebutkan saja nama koinnya. Salah satunya itu PP Coin ya teman-teman. PP Coin ini memberikan keuntungan yang cukup besar karena ketika dia diluncurkan, saya termasuk di jajaran pembeli yang cukup awal ya. Jadi ketika dia melonjak market cap-nya sampai di atas, bahkan mencapai 1,6 miliar dolar, saya sempat menjual sebagian besar dari koin koleksi saya. Jadi itu memberikan keuntungan kisaran sekitar 700-800% ya teman-teman dari modal awal saya. Kemudian ada juga koin lain yang cukup menarik yaitu Sen. Sen ini sudah beberapa kali memberikan keuntungan untuk saya pribadi teman-teman. Karena Sen ini dia naik tinggi, setelah itu dia turun, dia berkonsolidasi cukup lama, setelah itu dia naik lagi tinggi. Jadi saya yang membaca polanya demikian, saya selalu membeli ketika dia turun berkonsolidasi di supportnya. Ketika dia naik saya lepas. Khusus koin yang satu ini masuk dalam pantauan saya. Saya selalu memonitornya. Jadi teman-teman, setelah bergaul dengan dunia kripto, melakukan jual beli, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan ke teman-teman. Mungkin ini bisa dijadikan pembelajaran dan referensi agar teman-teman tidak mengulangi kesalahan yang sama. Teman-teman pasti sudah tahu bahwa harga di kripto itu sangat volatile. Sebuah koin dalam hitungan menit atau jam bisa saja melonjak sangat tinggi, bisa ribuan persen. Namun juga sebaliknya teman-teman, dalam hitungan menit saja sebuah koin itu bisa nyungsep mendekati nol karena berbagai faktor teman-teman. Bisa jadi berbagai faktor itu ada karena faktor rug pull atau faktor informasi yang berkembang kurang mendukung koin tersebut, ditinggal oleh anggota komunitas atau oleh investornya. Jadi teman-teman yang mau mencoba-coba untuk bermain di koin meme atau koin micin, ini harusnya sudah disadari sejak awal. Jadi ketika teman-teman mengalami volatilitas harga yang ekstrim seperti ini, teman-teman santai saja. Dan teman-teman harus punya prinsip bahwa ketika masuk di koin micin atau koin meme, harus sudah siap kehilangan uang teman-teman. Itu yang harus teman-teman ajarkan pada diri sendiri. Kemudian teman-teman, mengapa harga kripto itu sangat volatile? Karena teman-teman, kebanyakan di kripto ada ribuan koin teman-teman. Sebagian besar dari koin-koin tersebut itu adalah koin-koin yang market cap-nya sangat rendah teman-teman, sangat kecil. Jadi para bandar itu sangat mudah menggoreng harganya. Jadi ketika mereka memiliki cukup modal, mereka menggoreng harganya untuk naik teman-teman. Saat naik itu karena terkena FOMO, sebagian besar melakukan pembelian. Dan dari pembelian tersebut teman-teman, para bandar menggunakan likuiditas tersebut untuk bisa take profit dan exit. Jangan sampai teman-teman menjadi korban. Kalau memang teman-teman ingin belajar bermain koin micin, teman-teman harus berpikir seperti para bandar. Jadi masuk di waktu yang tepat, keluar juga di waktu yang tepat. Selanjutnya teman-teman, di dunia kripto itu sangat minim sekali pengawasan.
Apalagi teman-teman yang melakukan jual beli di decentralized exchange. Jadi teman-teman, di dunia kripto ada dua platform yang bisa teman-teman lakukan jual beli, di decentralized exchange dan centralized exchange. Di decentralized exchange ini siapa saja bisa membuat koin dan menjual di sana. Jadi tidak ada yang seleksi koin-koin tersebut apakah bagus atau tidak. Yang penting ketika ada yang jual, kalau ada yang beli silakan. Disinilah tempatnya paling besar terjadinya rug pull atau terjadinya penipuan teman-teman. Kemudian ada centralized exchange. Di sini relatif lebih aman karena apa teman-teman? Di sini ada otoritas terpusat. Ada yang mengontrol dan ada yang menyaring koin-koin mana saja yang boleh diperdagangkan di platform mereka. Jadi saya sarankan teman-teman kalau misalnya mau bermain koin-koin micin, sebaiknya teman-teman beli saja di centralized exchange karena itu sudah melewati proses seleksi. Jadi relatif lebih aman. Tapi bahwa potensi keuntungannya memang tidak terlalu besar. Karena orang yang ambil risiko lebih tinggi beli di decentralized exchange itu biasanya menjadi pembeli paling awal ya teman-teman. Karena biasanya kalau berhasil di decentralized exchange, mereka akan listing di centralized exchange. Jadi kita yang beli di centralized exchange itu belinya sudah di tangan kesekian. Sementara mereka yang beli awal itu kalau mereka keep dan koinnya bagus, mereka akan mendapat keuntungan berkali-kali lipat. Seperti saya ceritakan tadi, kebanyakan koin micin saya itu saya beli di Gate.io dan di Maxi Global. Karena di dua platform ini memang banyak sekali koin-koin micin atau koin-koin meme yang diperjualbelikan. Oke teman-teman, sekarang kita lihat sedikit potensi keuntungan dari jual beli koin micin dan koin meme ini. Jadi teman-teman, mengapa ini sangat menggiurkan? Mengapa orang masih mau membeli koin micin? Karena koin micin dan koin meme ini harganya biasanya sangat murah sekali teman-teman. Jadi dengan modal yang terbatas, Anda bisa mendapatkan koin atau token dalam jumlah yang cukup besar. Kita ambil contoh. Yang paling populer itu salah satunya adalah koin Shiba Inu ya teman-teman. Koin Shiba Inu berdasarkan harga terbaru, dia di angka 0,0000744 dolar per koin. Jika kita rupiahkan, dengan asumsi $1 adalah 15.500 rupiah, maka harga per koin Shiba Inu adalah di angka 0,115 rupiah per koin. Dengan harga tersebut, kalau teman-teman punya modal 100.000 dan membeli koin Shiba Inu, teman-teman akan mendapatkan sekitar 867.152 koin. Cukup banyak bukan teman-teman? Dan ketika harga Shiba Inu misalnya katakanlah cukup naik ke 10 rupiah teman-teman. Di situ teman-teman sudah bisa mengalami kenaikan 10 kali lipat. Jadi dari modal 800 ribuan, modal teman-teman bisa naik jadi 8 jutaan. 10 kali lipat teman-teman ya. Kemudian faktor lainnya teman-teman. Ketika teman-teman benar-benar mendapatkan koin atau token yang memiliki teknologi yang belum ada sebelumnya, dan kegunaannya sangat bermanfaat dalam dunia nyata, koin ini pasti akan sangat ramai dibeli teman-teman. Jadi kalau teman-teman adalah pembeli-pembeli awal, ketika koin-koin ini mulai viral dan mulai listing di exchange-exchange terkenal, harganya itu bisa naik ribuan kali lipat teman-teman. Karena itu, banyak sekali orang yang bisa kaya seketika. Contoh koin ini juga kita kembali lagi ke Shiba Inu. Shiba Inu salah satu koin yang sudah membuat banyak orang menjadi kaya, menjadi jutawan ya teman-teman. Jadi Shiba Inu ini berdasarkan sejarahnya, kalau teman-teman lihat di profilnya di CoinMarketCap atau di CoinGecko, koin ini dari harga terendahnya ke harga tertinggi atau ke all time high-nya sudah naik sebesar 13 jutaan persen teman-teman. Artinya naiknya sudah sekitar 131.000 kali. Jadi teman-teman bisa hitung, kalau orang yang belinya di harga terendah, cukup beli $10. Ketika sampai di harga tertinggi, dia jual, $10 itu sudah berubah menjadi jutaan dolar teman-teman. Makanya ketika mendengarkan cerita seperti ini, saya terpaksa masuk ke dunia kripto teman-teman. Mudah-mudahan kedepannya bisa mengalami seperti ini, tapi sampai saat ini memang kita masih merayap ya teman-teman. Jadi teman-teman, setelah bermain di kripto, saya melihat bahwa untuk main di koin micin, teman-teman, itu seperti kita berjudi teman-teman. Kalau teman-teman memang kebetulan pas koinnya, teman-teman untung.
Tapi kalau memang lagi sial, ya dana atau uang teman-teman akan hilang. Makanya teman-teman harus sudah mempersiapkan mental, minimal sudah tahu resikonya ketika teman-teman ingin bermain di kripto. Tidak semua kripto ya teman-teman. Ini yang saya diskusikan ini adalah koin meme sama koin micin. Teman-teman harus lebih berhati-hati. Jadi teman-teman, untuk sharing kali ini kita sampai di sini dulu. Dan saya mohon bantuan dan dukungan teman-teman berupa subscribe, like, dan share ke teman-teman yang mungkin membutuhkan. Akhirnya terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.